Assalamualaikum, selamat pagi Bu Mamai. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi, Alhamdulillah. Semoga Ibu juga dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah, saya dalam keadaan baik. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan demonstrasi kontekstual ya Bu Mamai dalam modul 2.3 yaitu praktik kucing. Sebelum kita melakukan praktik kucing, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait kompetensi sebagai seorang coach. Sebagai seorang coach, ada 3 kompetensi inti yang perlu dimiliki. Mungkin Bu Mamai masih ingat? Ya. Pertama itu hadir penuh atau present. Selanjutnya kedua mendengarkan aktif dan ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu Mamai, sebagai seorang coach kita perlu memiliki 3 kompetensi ya untuk mencapai keberhasilan atau tujuan dalam sesi coaching. Dari ketiga kompetensi tersebut, manakah kompetensi yang ingin Bu Mamai kembangkan dalam sesi coaching ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik sekali Bu Mamai, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Apa sih harapan atau yang ingin Bu Mamai capai dalam sesi observasi hari ini? Saya ingin meningkatkan kompetensi inti saya dalam coaching, khususnya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga saya mampu membantu coaching dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan baik dan tepat, Bu. Baik, terima kasih ya Bu Mamai. Saya akhiri sesi prasupervisi kali ini. Kalau begitu dipersilakan Bu Mamai untuk melakukan sesi coaching. Baik, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Mamai. Baik, sebelum memulai coaching hari ini, apa sih yang Ibu ingin capai melalui percakapan kali ini? Jadi begini Bu Mamai, dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, saya itu menyematkan refleksi serta umpan balik dari murid terhadap pembelajaran yang saya berikan. Nah, pada saat saya merefleksikan kembali pembelajaran saya dengan melihat umpan balik murid, saya itu menemukan bahwa ada beberapa murid dari beberapa kelas yang berpendapat bahwa model pembelajaran pada pembelajaran materi yang saya berikan itu masih belum relevan ya, dengan kondisi saat ini. Nah, melalui percakapan kali ini saya ingin menemukan apa yang menjadi tidak relevannya pembelajaran saya terhadap kondisi saat ini. Baik, Bu. Jadi, tujuan Ibu adalah menentukan penyebab ketidakrelevanan pembelajaran dan cara membuatnya untuk lebih relevan lagi ya, betul begitu? Betul Bu Mamai, saya ingin pembelajaran yang saya berikan bisa lebih relevan dan menarik bagi murid saya, sehingga murid dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih maksimal. Baik Bu, Bu Siti ceritakan lebih detail umpan balik apa saja yang Ibu terima dari murid-murid yang menyatakan pembelajaran belum relevan, Bu. Berdasarkan umpan balik yang mereka berikan, beberapa murid menyatakan bahwa contoh-contoh yang saya berikan dalam pembelajaran terlalu teoritis dan tidak banyak menghubungkannya dengan situasi atau teknologi terbaru. Jadi ada juga yang merasa bahwa materi yang diajarkan kurang berkaitan dengan apa yang mereka alami sehari-hari, sehingga sulit bagi mereka untuk memahami dan menerapkan konsep yang diajarkan. Baik, jadi ada kekurangan dalam menghubungkan materi pelajaran dengan situasi dan teknologi terbaru serta pengalaman sehari-hari murid Bu Siti ya. Menurut Ibu, faktor apa yang masih kurang dalam proses pembelajaran Ibu itu? Mungkin karena saya terlalu terpaku pada kurikulum yang ada, tidak cukup menggali informasi atau contoh terbaru yang bisa diaplikasikan dalam pembelajaran. Padahal jika kita membuat hubungan materi pembelajaran dengan kondisi sehari-hari, itu maka murid dapat membayangkan apa nih yang bakal dia dapat jika mempelajari materi ini.
dan saya juga merasa mungkin kurang update dengan perkembangan terbaru dalam bidang pendidikan dan teknologi. Begitu cepatnya perkembangan teknologi sehingga sulit bagi saya beradaptasi. Baik, Bu Siti. Kalau menurut Ibu nih, langkah apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengkombinasikan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari dan mengimplementasikan teknologi tersebut, Bu, di dalamnya? Bu Siti kan mengajar bahasa Indonesia. Nah, mungkinkah ada metode pembelajaran yang bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan memanfaatkan teknologi itu, Bu? Benar sekali, Bu Mama, mungkin saya terlalu fokus pada kurikulum saya yang berjalan selama ini. Lewat dari kurikulum itu, Bu, masih bersifat teoritis dan kurang menyediakan relevansi pembelajaran. Nah, saya jadi berpikir gini, Bu Mama, misalnya kita ambil contoh pembelajaran menulis surat saja. Kadang kan ada teori surat menyurat yang paling penting. Bagaimana memahami penulisan kepala surat, badan isi dan kaki penutup. Ya, saya jadi berpikir gimana kalau ada materi ini yang jadi fokusnya bukan siswa. Siswa tuh mengetahui kerangka surat menyurat, tapi saya membuat simulasi sebuah kantor di mana kelas ini mungkin murid memiliki peran masing-masing, yaitu manajer, marketing, administrasi, dan keuangan. Jadi mereka memiliki peran masing-masing. Jadi mereka tuh melihat dari sudut pandang masing-masing gitu ya, menulis surat. Jadi mereka bisa menemukan referensi menulis surat dengan sudut pandang masing-masing. Wah, menarik sekali tuh Bu Siti. Murid bisa melakukan proyek nyata dan relevansi pembelajaran terhadap kehidupan mereka. Kira-kira adakah yang bisa Bu Siti terapkan selain proyek aksi nyata tersebut? Betul sekali, Bu Mama. Saya juga sepertinya bisa membuat beberapa model tugas, misalnya menulis surat dan dicetak lalu tanda tangan, kemudian menulis surat digital melalui email. Dengan menggabungkan surat fisik dan digital, maka murid bisa mengetahui perbedaannya, Bu Mama, yang seperti itu. Jadi akan ada model yang berbeda setiap murid ya Bu Siti ya? Ya, Bu. Ya, semua rencana yang telah disebutkan itu Bu Siti dapat dilakukan dalam waktu yang dekat, minggu ini misalnya, sehingga Bu Siti bisa mencapai model pembelajaran yang relevan terhadap murid. Kalau bicara dalam waktu dekat, mungkin saya bisa mulai dengan membuat RPP saya, ya Pak, ya Bu Mame. Jadi pertama, sebelum RPP itu saya bebas, saya akan buat rencana tujuan dari masing-masing materi dan mengimplementasikan dalam kehidupan murid. Nah, setelah itu baru saya coba buat salah satu RPP yang berfokus pada murid, khususnya implementasi nyata dan relevansi pendidikan saat ini. Wah, luar biasa sekali Bu Siti. Dengan begitu, Ibu bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang aktivitas metode baru ya Bu ya. Assalamualaikum. Tadi Bu Mamai sudah melaksanakan kucing ya kepada Bu Mariam, Bu Siti Mariam. Bagaimana perasaan Bu Mamai setelah melakukan kucing kepada Bu Siti Mariam? Alhamdulillah saya merasa senang sedang melaksanakan kucing kepada Bu Mariam, dan percakapan itu berjalan dengan lancar dengan menggunakan metode Tirta. Dan saya sudah mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, Bu. Wah, bagus sekali ya Bu Mamai. Benar, dalam percakapan kucing kita diharapkan mampu menerapkan metode Alur Tirta, yaitu tujuan identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan berdasarkan pengamatan saya, kucing yang telah dilaksanakan sudah memenuhi struktur Alur Tirta. Jadi Bu Mamai juga sudah memenuhi kompetensi inti seorang coach yang mampu hadir penuh atau present, mendengarkan aktif,
dengan mencatat poin penting dari percakapan dan memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali informasi lebih dalam, serta meningkatkan kompetensi diri coach juga. Setelah melaksanakan coaching, apa yang masih perlu ditingkatkan atau dikembangkan oleh Bu Mamai sebagai coach? Mungkin saya perlu tingkatkan adalah kompetensi saya dalam memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Karena selain mendengarkan aktif, saya perlu juga meningkatkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot yang mampu menggali informasi lebih detail dan meningkatkan kompetensi pada diri seorang coaching. Baik Bu Mamai, jadi meningkatkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Iya. Lalu apa yang bisa Bu Mamai lakukan untuk mencapai peningkatan yang baik pada kompetensi tersebut? Mungkin saya perlu melihat contoh-contoh video para CGP atau praktik coaching lainnya sehingga saya mampu meningkatkan pemeliharaan kata dan mengidentifikasi poin mana yang perlu digali dari informasi lebih dalam lagi. Baik, terima kasih Bu Mamai. Semoga pada kesempatan berikutnya saya sudah bisa melihat Bu Mamai mampu mencapai kompetensi yang maksimal sebagai seorang coach. Kalau begitu sesi supervisi kali ini kita tutup ya Bu Mamai. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sama-sama Ibu.